Mengapa dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala adalah berburuk sangka kepadanya? Di sini ada satu penafsiran yang mengungkapkan rahasia permasalahan ini. Alasannya adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah telah melakukan hal yang berseberangan dengan kesempurnaan yang suci. Ia berburuk sangka tentang perkara-perkara yang berlawanan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu Allah mengancam orang-orang yang berburuk sangka kepadanya dengan ancaman yang tidak diberikan kepada orang-orang selain mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat ke-6, alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Mereka akan mendapatkan kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai serta mengutuk mereka dan menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, yang pertama mereka akan mendapatkan giliran untuk dibinasakan dengan sangat buruk dan mendapatkan murka, mendapatkan laknat dan mendapatkan azab di dalam neraka jahanam wal'iyadzubillah. Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingkari satu sifat di antara sifat-sifatnya. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkaanmu yang telah engkau sangka terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan engkau dan maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi, dalam surat Fussilat ayat 23. Ayat ini juga menunjukkan buruknya, tercelanya seseorang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala meskipun pada salah satu sifatnya. Meskipun hanya pada salah satu sifatnya, yang mana nantinya dia akan menjadi orang yang merugi. Begitu pula dalam surat As-Saffat ayat 85 hingga 87 Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman tentang kekasihnya Ibrahim tatkala beliau berkata kepada kaumnya, "Madza ta'budun? Aifkan alihatan dunallahi turidun? Fama dhannukum birabbil alamin." Apa yang kamu sembah itu? Apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki sesembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam? Maksudnya, bagaimana bayangan kalian terhadap balasan yang akan ditimpakan kepada kalian ketika kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kalian menyembah selainnya? Apa prasangkaan kalian tentangnya sehingga kalian menyembah selainnya bersamanya? Apakah kalian menyangka bahwa terdapat kekurangan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya sehingga membuat kalian menyembah selainnya? Ini adalah perbuatan yang sangat buruk sekali yang dilakukan oleh seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berburuk sangka kepada Allah. Yang mana apabila seorang telah berburuk sangka, maka atau hilang kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat dan sulit sekali atau bahkan mustahil baginya untuk menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangnya. Kita berikan gambaran. Ketika si fulan A berburuk sangka kepada si B, maka apapun yang keluar dari lisan B, baik bersifat arahan, masukan, maka tak satu pun yang akan dikerjakan oleh si A. Kenapa? Karena sudah berburuk sangka. Pasti arahannya menyesatkan, pasti masukannya menyesatkan, merugikan, dan seterusnya. Ini bahayanya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam satu sifat atau waliyadzubillah pada semua sifat-sifat yang mulia yang Allah Ta'ala miliki. Karena akan berdampak demikian. Ketika Allah Ta'ala menetapkan suatu ketetapan, menakdirkan satu takdir kepada diri seorang hamba, orang yang berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, misalkan dia mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang menyakitkan hati, dia akan berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Justru dia akan mengeluarkan kata-kata yang kufur. Ya. Kenapa harus saya dan semisalnya. Ini disebabkan karena tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu betul bahwa agama yang Allah Ta'ala bawa, agama yang Allah Ta'ala tetapkan, Islam, itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dan kita tahu betul bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala
adalah ahkamul hakimin atau khairul hakimin, sebaik-baik yang membuat hukum, hakim yang paling adil. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-50, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah orang-orang jahiliyah yang mereka kehendaki? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala bagi orang-orang yang meyakini? Begitu pula dalam surat At-Tin ayat ke-8 Allah mengatakan, alaisallah bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ya. Begitu pula dalam surat Al-A'raf ayat 87, di akhir ayat Allah mengatakan wa huwa khairul hakimin, dan Allah hakim yang pembuat hukum, sebaik-baik pembuat hukum. Ya. Maka ini yang semestinya harus kita yakini sebagai seorang muslim, bahwa hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, apapun yang Allah Ta'ala takdirkan, maka itu semua mendatangkan kebaikan. Dan sama sekali diharamkan bagi siapapun juga untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama Allah, Islam, atau Allah Ta'ala yang membuat dan menetapkannya, tidaklah mungkin mendatangkan kemudaratan bagi siapapun juga. Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat menyeluruh, menyempurnakan, mencakup seluruh keadaan manusia dalam setiap pengaturannya. Ya. Ada aturan, arahan, bimbingan yang menjadikan seorang hamba lebih baik dalam melangkah, dalam melewati kehidupannya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.